Halo, Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah HTN, khususnya mengenai materi sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan lanjutan dari diskusi kita pada hari Rabu minggu lalu. Nah, jadi minggu lalu kan kita udah membahas mengenai hasil rapat dari PPKI sampai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kita udah membahas mengenai perubahan 7 kalimat dalam Piagam Jakarta. Juga kita sudah membahas mengenai perubahan batas wilayah negara yang dilakukan oleh Soekarno dalam rapat PPKI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merentetkan pergantian sistem pemerintahan Indonesia mulai dari dia baru merdeka, dan juga akan menjelaskan mengenai pergantian konstitusi kita, karena sebagaimana kita ketahui Indonesia sudah berkali-kali melakukan pergantian konstitusi hingga yang saat ini berlaku dan yang saat ini kita temui. Berdasarkan catatan historis, Indonesia sudah melakukan pergantian sistem pemerintahan berulang kali. Fakta ini ditemukan terutama dalam rentang waktu 14 tahun sejak 14 November 1945 hingga 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan Indonesia yang pertama yang diberlakukan mulai 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945 itu Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi kemudian mulai dari tanggal 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya, sejak pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan dekret Presiden tertanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, kalangan civil society mendengungkan bahwa mereka ingin melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mengalami amandemen, yang mana amandemen ini dilakukan mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Semua ini akan saya jelaskan dan akan saya breakdown pada pertemuan kita pada hari ini. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menjelaskan dan mungkin meluruskan sesuatu, karena saya kepikiran dari hari pertama saya masuk hari Senin minggu lalu. Saya takut kalian salah paham menafsirkan penjelasan saya sehingga kalian berpikir bahwa konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Nah, pada hari ini saya akan meluruskan bahwa konstitusi itu berbeda dengan undang-undang dasar. Konstitusi itu tidak melulu undang-undang dasar, gitu ya lebih tepatnya. Memang banyak pandangan-pandangan modern yang menyatakan bahwa konstitusi itu pada dasarnya merupakan undang-undang dasar. Sedangkan perlu teman-teman ketahui bahwa konstitusi itu sebenarnya bisa ditemui dalam dua bentuk. Yang pertama ada konstitusi tertulis, dan yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Nah, undang-undang dasar kita ini termasuk ke dalam konstitusi tertulis. Hampir semua negara di dunia ini itu menerapkan atau memiliki konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis inilah yang kemudian mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga negara yang ada di negara tersebut. Konstitusi juga mengatur mengenai hak asasi manusia, pokoknya hak warga negaranya, kewajiban warga negaranya, dan sebagainya, termasuk juga dengan tujuan negara. Nah, tapi tidak semua negara, kan saya bilang tadi kebanyakan negara itu memiliki konstitusi tertulis. Akan tetapi tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis. Ada juga negara yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis, misalnya Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, antara Inggris dan Kanada, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat, kebiasaan, dan juga tersebar di berbagai dokumen. Jadi dia tidak terkodifikasi seperti kita, tidak menjadi satu kesatuan, konstitusi yang ditulis menjadi satu, oh ini nih konstitusi kita, undang-undang dasar. Nah, kayak gitu, mereka tuh nggak kayak gitu. Misalnya dimuat juga dalam Magna Carta tahun 1215, yang mana Magna Carta ini mengatur mengenai jaminan hak-hak asasi manusia warga negara Inggris. Oleh karena ketentuan mengenai kenegaraan ini tersebar melalui banyak dokumen, hal inilah yang kemudian membuat Inggris itu terklasifikasikan sebagai negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Tapi intinya sama, baik
baik konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Di dua macam konstitusi ini, konstitusi itu sama-sama berarti sebagai hukum dasar tertinggi yang memuat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Karena memang yang namanya konstitusi itu dia harus memiliki kekuatan yang lebih stabil dibandingkan dengan produk hukum lainnya. Keduanya sama-sama berkedudukan sebagai hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan negara, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Saya hanya mau meluruskan bahwa konstitusi itu tidak bisa disamakan dengan undang-undang dasar. Karena konstitusinya Amerika ya bukan undang-undang dasar gitu kan. Itu konstitusinya Indonesia aja yang undang-undang dasar. Kita lanjutkan ke pembahasan mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia. Jadi konstitusi kita itu pada dasarnya udah mengalami pergantian sebanyak 4 kali. Dan di pergantian yang keempat ini kita sudah melakukan amandemen sebanyak 4 kali. Mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Jadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia menurut Miriam Budiarjo itu ada 4 macam konstitusi yang pernah berlaku. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini ditetapkan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita throwback pada saat Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, saat itu kita belum punya undang-undang, kita belum punya konstitusi yang berlaku, kita belum punya hukum yang mengatur mengenai kegiatan bernegara, kita belum punya hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan negara. Mulai dari 18 Agustus 1945, sebagaimana saya jelaskan tadi, berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan rancangan dari anggota PPKI, yang mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku sistem pemerintahan presidensil. Artinya, menteri itu tidak bertanggung jawab pada badan legislatif, tetapi menteri ini bertindak sebagai pembantu presiden. Akan tetapi kemudian pada tanggal 14 November 1945 diterbitkanlah maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 dan pengumuman Badan Pekerja tertanggal 11 November 1945 serta maklumat pemerintah tertanggal 14 November 1945 yang menyatakan bahwa tanggung jawab politik terletak di tangan menteri. Nah, keadaan ini merupakan awal dari sistem pemerintahan parlementer yang bersifat praktis. Jadi mulai dari tanggal 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia itu berlainan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 kan sistem pemerintahan presidensil, sedangkan yang berlaku pada saat itu adalah sistem pemerintahan parlementer. Kemudian move on ke periode yang selanjutnya, yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Oh iya, saya mau disclaimer dulu. Maafkan kalau misalkan ada suara hujan, karena memang lagi hujan dan saya tidak bisa mencegah hujan untuk turun, tapi materi harus tetap disampaikan. Jadi saya mohon permaklumannya kalau misalkan ada yang tidak jelas, teman-teman bisa nanya sama saya, karena saya sangat terbuka kalau misalkan teman-teman mau tanya ke saya mengenai materi yang saya sampaikan yang masih kurang jelas menurut teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Pada periode ini Indonesia mengalami beberapa obstacle karena perjalanan Indonesia sebagai negara baru pada saat itu tidak luput dari intervensi atau rongrongan yang dilakukan oleh Belanda. Karena Belanda pada saat itu masih pengen banget menguasain negara kita. Oleh karena Belanda masih pengen menguasai negara Indonesia, yang mana pada saat itu kita merupakan mantannya dia lah gitu kan. Dia masih pengen balikan sama Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui dicanangkannya agresi militer 1 dan agresi militer 2 pada tahun 1947 dan pada tahun 1948. Pihak Belanda pada saat itu menjadikan beberapa hal sebagai alasan yang menjadi landasan mereka sehingga mereka masih berhak untuk menguasai wilayah Indonesia. Yang pertama, Belanda bilang kalau misalkan dia itu melakukan ini atas dasar hukum internasional. Belanda berpendapat dalam kacamata hukum internasional nggak ada tuh yang namanya perubahan status dari negara jajahan atau perubahan status
suatu wilayah yang dulunya pernah diduduki oleh negara lain. Sehingga negara kita atau yang dulu disebut oleh Belanda sebagai Hindia Belanda masih dianggap berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Nah, alasan yang kedua, Belanda masih merasa berhak menguasai wilayah negara kita dikarenakan masih diberlakukannya Perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam ini terselenggara menjelang Perang Dunia Kedua. Perjanjian ini diadakan oleh negara sekutu dengan Jepang, Jerman, dan Italia. Menurut perjanjian ini, setelah Perang Dunia Kedua selesai, wilayah yang diduduki oleh ketiga negara tersebut harus dikembalikan kepada penguasa yang semula. Oleh karena Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, otomatis kita yang notabene-nya merupakan wilayah kekuasaannya Jepang pada saat itu harus dikembalikan kepada Belanda yang semulanya merupakan penguasa kita yang pertama. Nah, sekarang alasan yang ketiga, dengan mendasarkan dirinya pada alasan yang kedua, dengan mendasarkan dirinya pada pemberlakuan Perjanjian Potsdam, Belanda merasa memiliki kedaulatan atas Indonesia atau atas Hindia Belanda secara de jure. Pandangan ini tentu kan pada akhirnya menimbulkan konflik antara tentara Belanda dengan tentara Indonesia atau TRI. Untuk mengatasi konflik ini, akhirnya diadakanlah perundingan Linggarjati yang digelar pada tanggal 25 Maret 1947. Perundingan Linggarjati ini kemudian menetapkan beberapa hal. Yang pertama, secara de facto, Belanda hanya mengakui penguasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara wilayah yang lainnya yang sudah ditetapkan sebagai batas wilayah negara di sidang PPKI oleh Belanda itu dianggap masih menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian yang kedua, Indonesia dan Belanda berencana untuk membentuk kerjasama dengan menciptakan Republik Indonesia Serikat. Selain Republik Indonesia Serikat, Indonesia dan Belanda juga bekerja sama untuk membentuk adanya Uni Indonesia Belanda. Nah, oleh karena ketetapan-ketetapan ini membuat wilayah Indonesia itu menjadi semakin kecil, secara tidak langsung kan hasil-hasil perundingan ini ya sama aja menguntungkan Belanda juga gitu kan, dan merugikan Indonesia at all, sangat merugikan Indonesia lah gitu istilahnya. Oleh karena ketetapan-ketetapan yang dihasilkan dalam perundingan antara Indonesia dengan Belanda ini bersifat rancu dan bersifat sangat merugikan Indonesia, akhirnya timbullah berbagai penafsiran tentang kedaulatan Indonesia pada saat itu. Jadi kan sebelum terbentuknya Republik Indonesia Serikat, Belanda menganggap bahwa Belanda lah yang berdaulat di wilayah Indonesia. Dengan demikian hubungan luar negeri yang menyangkut Indonesia ya hanya bisa dilakukan oleh Belanda. Interpretasi kedua itu muncul dari Indonesia. Indonesia berpendapat bahwa sebelum Republik Indonesia Serikat itu terbentuk, terutama di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera, itu yang berdaulat adalah Indonesia. Sehingga yang boleh melakukan hubungan internasional adalah Indonesia. Selain ketetapan-ketetapan di atas itu tadi, Belanda juga meminta Indonesia untuk membuat polisi bersama. Akhirnya karena ketetapan-ketetapan ini kemudian sangat merugikan Indonesia, terjadilah lagi bentrok antara Indonesia dengan Belanda. Karena masih tidak ditemukan mufakat antara Indonesia dengan Belanda pada saat itu, akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang merupakan organisasi internasional yang mengedepankan prinsip perdamaian menginisiasi untuk diadakannya perundingan baru antara Indonesia dengan Belanda, yang mana perundingan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya PBB menginisiasi dilakukannya perundingan yang menghasilkan perjanjian Renville. Kenapa dinamakan perjanjian Renville? Karena perundingannya dilakukan di atas kapal Renville. Singkat cerita, perundingan yang dilakukan pada tahun 1948 ini menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, Belanda berkuasa penuh atas seluruh wilayah Indonesia dan membentuk Republik Indonesia Serikat. Dan yang kedua, Republik Indonesia Serikat yang terbentuk ini tadi berkedudukan sejajar dengan Belanda, dan Republik Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat ini tadi. Setelah perjanjian Renville ini dilakukan, ternyata masih nih terjadi bentrok antara dua negara ini, antara Indonesia yang udah memerdekakan diri dengan Belanda yang merasa masih menguasai Indonesia dan masih tidak menganggap bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Akhirnya PBB kebingungan kan, waduh gimana nih, kok yang dua ini masih belum selesai juga, masih belum menemukan win-win solution juga. Akhirnya, oleh karena Indonesia dan Belanda masih juga berkonflik, PBB kembali menginisiasi dilakukannya perundingan yang mendudukkan kedua belah pihak ini, yang mendudukkan antara Indonesia dengan Belanda.
Konferensi ini disebut dengan Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Konferensi ini melibatkan 3 pihak. Yang pertama BFO atau Bijeenkomst for Federal Overleg dan Belanda. Jadinya antara BFO dengan Belanda itu satu pihak. Terus kemudian yang kedua negara Indonesia. Yang ketiga adalah suatu komisi yang ditunjuk oleh PBB untuk menengahi kedua belah pihak ini. Pada tanggal 2 November 1949, akhirnya alhamdulillah ditemukan suatu kesepakatan dari konferensi ini. Pihak-pihak pada saat itu menyepakati bahwa pendirian negara Republik Indonesia Serikat, pihak-pihak pada saat itu menyepakati didirikannya negara Republik Indonesia Serikat, dan pada saat itu Belanda juga menyerahkan kedaulatan dari kerajaan Belanda ke pemerintah negara Republik Indonesia Serikat dengan memuat 3 persetujuan masih pakai syarat. Yang pertama, piagam pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, pengakuan terhadap status uni. Yang ketiga, adanya persetujuan perpindahan kedaulatan dari kerajaan Belanda ke pemerintah negara Republik Indonesia Serikat. Akhirnya, melalui kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh di dalam konferensi Meja Bundar, negara Republik Indonesia Serikat akhirnya berdiri dengan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang dimaksud ini adalah negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai bekas wilayah Hindia Belanda. Walaupun secara formal Republik Indonesia Serikat ini tidak mencantumkan kata sementara, akan tetapi pada saat itu pemerintah Indonesia menyepakati agar konstitusi Republik Indonesia Serikat itu sifatnya hanya sementara saja. Hal ini sebagaimana dicantumkan pada pasal 186 Konstitusi Republik Indonesia. Pada saat itu menyatakan bahwa konstituante atau sidang yang membentuk konstitusi bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini. Walaupun secara formal tidak menggunakan kata sementara, akan tetapi pada saat itu pemerintah menyepakati bahwa konstitusi Republik Indonesia Serikat pada saat itu sifatnya hanya sementara. Sifat kesementaraan ini disebabkan karena adanya persepsi bahwa pembentuk undang-undang dasar pada saat itu belum dianggap representatif untuk membentuk suatu undang-undang dasar. Di samping itu juga muncul kesadaran lah di antara orang-orang kita kalau misalkan ya Republik Indonesia Serikat ini kan dibentuk karena memang cuman pengen ngeiya-iyain Belanda aja gitu, biar cepat selesai kita gitu, biar cepat nggak berkonflik lagi lah sama Belanda. Terbukti konstitusi RIS akhirnya hanya berlaku selama 8 bulan karena rencana menetapkan konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak berhasil diwujudkan. Negara RIS dan konstitusi RIS pada saat itu berlangsung umurnya tuh seumur jagung ya, umurnya pendek banget, bahkan kalau misalkan orang hamil itu belum lahir anaknya. Karena memang konstitusi Republik Indonesia Serikat sifatnya tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menghendaki adanya negara kesatuan. Jiwa proklamasi kemerdekaan kita kan pada saat itu tidak menginginkan adanya negara di dalam negara, sehingga beberapa negara bagian pada saat itu meleburkan diri lagi pada Republik Indonesia. Pada saat itu tanggal 9 Maret, negara bagian dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Subang, Madura, dan Padang itu meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1950, negara Pasundan juga meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 24 Maret 1950, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan berhasil bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 4 April 1950, Bangka, Belitung, Banjar, Riau, Dayak Besar, Kota Waringin, dan Kalimantan Tenggara itu ikut melebur ke dalam Republik Indonesia. Sehingga sampai dengan 4 April itu hanya bagian Indonesia Timur dan bagian Sumatera Timur yang belum masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang mana pada saat itu wilayah Republik Indonesia pusatnya di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Mei 1950, susunlah piagam persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur. Melalui persetujuan ini, mereka menyatakan sepakat dan menyetujui pembentukan
persetujuan negara kesatuan. Nah, tindak lanjut dari piagam persetujuan inilah yang membentuk negara kesatuan dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar sementara. Sekarang kita berlanjut pada pembahasan periode ketiga, yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Ini di sini ditetapkan Undang-Undang Dasar sementara ya. Undang-Undang Dasar sementara ini merupakan pengganti dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang tidak menggambarkan prinsip negara kesatuan sebagaimana tujuan dari dilakukannya proklamasi kemerdekaan. Tapi sama seperti Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar sementara ini sifatnya ya hanya sementara aja sesuai dengan namanya. Karena memang pada masa transisi itu Indonesia menganggap bahwa mereka juga membutuhkan suatu dasar, suatu landasan atau undang-undang dasar yang bersifat sementara untuk melakukan penyelenggaraan negara, untuk melakukan kegiatan bernegara lah gitu. Nggak mungkin kan kegiatan bernegara itu tidak didasarkan pada landasan apapun. Akhirnya Indonesia membentuk suatu undang-undang dasar yang sifatnya sementara, yang mencerminkan negara kesatuan, jauh-jauh lah gitu dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang mana konstitusi ini masih intervensi dari Belanda. Dalam masa diberlakukannya undang-undang dasar sementara ini, tentu kan Indonesia itu mau menghapus kata sementara itu dan membentuk konstitusi baru yang sifatnya itu ya nggak sementara. Akhirnya dibentuklah suatu badan yang disebut dengan Konstituante untuk melakukan pengkajian dan pembentukan undang-undang yang bersifat tetap. Pada bulan Desember 1955 dibentuklah suatu badan Konstituante yang bertujuan untuk mengkaji dan melakukan pembentukan undang-undang dasar yang bersifat tetap. Nah, pada tahun 1955 Konstituante kan dibentuk tuh, dan pada tanggal 10 November 1956 Konstituante diresmikan. Berselang 3 tahun, tahun 1959, Presiden menyampaikan saran kepada sidang pleno menetapkan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Konstituante dianggap gagal untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Aduh, yaudah capek lah, ribet lah. Ini Konstituante dibentuk udah 3 tahun, gagal terus membentuk pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Jadi kita berlakukan aja lagi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terhadap ketetapan akhir ini, Konstituante dibubarkan dan Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan. Dibentuklah suatu keputusan konkret melalui Dekret Presiden 1959. Itu menjadi awal dari berakhirnya proses demokrasi di Indonesia. Masa-masa setelah munculnya dekret presiden dan pembubaran Konstituante itu tadi memasuki era demokrasi terpimpin, di mana pada saat itu kepentingan Soekarno dan pihak militer bisa dikatakan cukup menonjol. Langkah Soekarno untuk membubarkan Konstituante dan membentuk dekret presiden menurut Buyung itu dikatakan sebagai kudeta konstitusional. Hal ini dinilai oleh Buyung pada saat itu sebagai kesalahan besar yang kemudian malah menjauhkan Indonesia dari cita-cita terwujudnya negara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 ini akhirnya berlaku sampai dengan sekarang ini. Akan tetapi selepas tahun 1998 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini sebanyak 4 kali dan dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bisa dibilang sebagai salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, karena pada saat itu Indonesia sudah berhasil melakukan reformasi konstitusional atau constitutional reform, yang mana hal ini dianggap perlu untuk dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilaksanakannya reformasi konstitusional ini dianggap masih belum mencerminkan keinginan rakyat, masih belum mencerminkan adanya good governance, serta belum mendukung penegakan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Nah, ini saya pengen jadiin tugas buat kalian untuk dikumpulkan pada saat ujian tengah semester. Saya ingin kalian merangkum apa aja sih yang diamandemen dalam kurun waktu 1999 sampai dengan tahun 2002 itu. Apa
bentuk reformasi konstitusional yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah, semoga ilmu-ilmu yang saya berikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon saya dikoreksi, saya bisa dikoreksi. Saya menerima pertanyaan-pertanyaan dan saya sangat terbuka atas masukan-masukan yang kalian berikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga semua ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.